Baik, selamat datang di mata kuliah topik dalam Artificial Intelligence. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Supervised Learning. Yang pertama, sekarang kita masuk pada sesi 5 ya. Ini misalnya contoh, dataset ini sudah pernah ditampilkan juga pada sesi sebelumnya. Ini adalah data atau ilustrasi mengenai dataset iris, di mana iris itu memiliki 3 tipe, Setosa virginica dan versicolor, yang dapat dibedakan berdasarkan panjang dan lebar dari mahkota maupun kelompoknya. Itu hanya sekedar ilustrasi dataset, penjelasan tambahan untuk yang sesi sebelumnya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada supervised learning. Supervised learning ini dapat dibedakan dari segi regresi ataupun klasifikasi. Kita langsung saja. Apa itu regresi? Regresi ini biasanya digunakan untuk mencocokkan model matematik atau persamaan matematik sebuah fungsi misalnya untuk distribusi data atau sebaran data tertentu. Berbeda dengan klasifikasi yang tujuannya lebih kepada memberikan label, memberikan kelas, kategori dari data, misalnya apakah data yang diberikan itu mengenai orang yang punya penyakit, ya apalagi di zaman sekarang nih, di saat ini yang dimana sedang mewabahnya corona misalnya. Nah, ini label corona atau sehat ya, itu bisa didasari dari atribut-atribut baik numerical, umur, atau kan frekuensi batuk, ataupun juga dari gambar medis gitu. Nah, baik, kita lanjutkan regresi. Ini adalah regresi untuk garis lurus. Sebenarnya kalau kita lihat sebarannya itu datanya tidak lurus, tapi fungsi matematik itu tujuannya mengaproksimasi atau mendekati dari sebaran data yang ada. Walaupun tidak sempurna sebenarnya pendekatan matematik rumus linear y sama dengan wx tambah b ini, tapi setidaknya dia mendekati gitu ya. Bentuk regresi lainnya yang digunakan untuk data 1 0, di mana di sini data sebarannya lebih kepada 0 atau di sini 1. Nah, ini bisa menggunakan fungsi logistik. Ini nanti juga akan banyak digunakan untuk jaringan saraf tiruan. Baik, klasifikasi tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah contoh dataset yang lain ya, tapi tidak digambarkan. Oh, ini dataset dari Golf, tapi tidak dituliskan. Baik, ini contohnya, bahwa data itu bisa dipecah nanti menjadi model untuk pembelajaran, untuk mencari model matematiknya, lalu kemudian bisa digunakan untuk diterapkan, dideploy pada sistem sesungguhnya. Ini adalah beberapa contoh penggunaan klasifikasi. Bisa digunakan untuk approval ya, daripada proposal orang yang ingin cicil, atau mendeteksi fraud, ataupun mendeteksi spam ya, dan lain sebagainya, untuk segala sesuatu yang bisa dilabelkan. Algoritma yang paling sederhana daripada klasifikasi adalah instant based learning, di mana di sini jadi tidak dilakukan secara eksplisit. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalkan ini kita memiliki dataset atribut 1 sampai n ya, atributnya misalkan umur, atau kan penghasilan ya, ataupun frekuensi batuk ya. Kalau untuk kasus COVID-19 kelasnya adalah sehat, mungkin B ringan ya, C akut misalnya. Nah, ini jika kita memiliki ada pasien baru yang belum dilihat, belum diketahui labelnya, tapi dia punya atribut juga yang sama dari 1 sampai N seperti ini, maka sebenarnya pasien yang baru datang ini atau orang yang dicurigai ini, apakah dia masuk kepada
kelas A ya normal sehat, atau kelas B ringan ya, atau C akut. Nah ini pertanyaannya. Ada algoritma yang cukup sederhana namanya k-nearest neighbor. Jadi ini tetangga yang paling dekat gitu. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini kalau misalkan data tadi yang dari orang yang datang ke rumah sakit belum diketahui, tentunya ini bukan orang, ini yang berbeda. Ini ilustrasi aja contoh. Maka dia akan lebih dekat ke dataset dari rekod-rekod yang telah dikumpulkan yang mana gitu. Ini sebenarnya mirip dengan seperti di K-means ya, di mana kita melakukan ada distance di sini pendekatan. Nah ini kelihatan ini unseen record. Ini ilustrasi berikutnya yang lain. Jika kita lihat dalam 3 tetangga terdekat 1, 2, 3 dia masuk kelas positif. Tapi kalau kita menggunakan K-nya hanya 1, jadi 1 nearest neighbor, maka dia ilustrasi seperti ini. Nah ini 2 ya, yang ini 3, 1, 2, 3 tetangga terdekat. Ini kalau dilihat dari sini agak ambigu karena dia data unseen record yang kita ingin tes ini dekat ke minus, tapi juga dalam lingkup positif. Cuma positifnya ada 2, jadi tetap saja nanti kita anggap unseen record ini positif gitu. Nah ini juga distance yang pernah dibahas di clustering juga ya. Ini contoh tadi Hamming distance, ada Levenson distance. Oke. Baik. Nah ini masalahnya jika K terlalu kecil maka dia sensitif ke noise, karena noise ini kadang dia adalah data yang direkam akibat kesalahan dari data entry-nya ya, ataupun jika K terlalu besar maka mungkin akan sulit ya, karena ini terlalu mencampur-campur ya dari kelas-kelasnya yang memungkinkan. Baik, itu adalah summary dari k-nearest neighbor.